Selanjutnya Kabupaten Jeneponto dengan inovasi Stop Basung, Puskesmas Togo-Togo, Peduli Bebas Pasung, dan inovasi Uang Panai. Berikut Kabupaten Luwu dengan inovasi Siska, Sistem Informasi Kepegawaian. Berikut Kabupaten Luwu Timur dengan inovasi Jendela Kita dan inovasi Martabak Berdasi. Selanjutnya Kabupaten Luwu Utara dengan inovasi Kejar Stunting. Selanjutnya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan inovasi Kelas Musim, inovasi Bagang Cerdas, dan inovasi Perahu Sehat Pulau Bahagia. Selanjutnya Kabupaten Pindrang dengan inovasi Agen Laka Silaser, inovasi Antarki, dan inovasi CDR Cari Data Rekam. Selanjutnya Kabupaten Sinjai dengan inovasi Papil Limbab. Berikut Kabupaten Sopeng dengan inovasi Legenda Dukcapil, layanan pengambilan golongan darah sebagai elemen data kependudukan, dan inovasi Gandra Bersepeda, gerakan pemberdayaan sekolah peduli demam berdarah. Berikut Kabupaten Wajo dengan inovasi Masker Pelita, masyarakat Kera peduli disabilitas. Selanjutnya Kabupaten Bone dengan inovasi Berkah Berobat Cukup Sebut Nomor Rumah, inovasi SIP PK, strategi pencegahan perkawinan anak, dan inovasi Ruko Konde, ruang konsultasi perekonomian desa. Berikut Kabupaten Bulukumba dengan inovasi Kareba, karcis elektronik kawasan wisata Bira. Selanjutnya pemberian santunan kematian dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada ahli waris. Untuk itu kami undang mengambil tempat yang pertama Ibu Nur Ati, ahli waris Basman, korban kapal tenggelam nelayan asal Kabupaten Bulukumba. Dua, Ibu Andi Mawar, ahli waris Sirajudin, korban penembakan KKB Papua asal Kabupaten Kepulauan Selayar. Tiga, Ibu Andriani Deng Maranu, ahli waris Deng Maranu, korban penembakan KKB Papua asal Kabupaten Kepulauan Selayar. Empat, Ibu Hajrawati, ahli waris Taufan Amir, korban penembakan KKB Papua asal Kabupaten Kepulauan Selayar. 5. Ibu Hasmia, ahli waris Adil Akbar, korban kapal meledak di Korea Selatan asal Kabupaten Bone. Selanjutnya penyerahan penghargaan dan pemberian bonus atlet berprestasi medali emas kata bergu putra pada SEA Games ke-31 di Vietnam tahun 2022 pada cabang olahraga karate. Untuk itu kami undang mengambil tempat yang pertama Andi Dasril, selanjutnya Andi Tommy dan Albiadi. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat para Bupati Wali Kota untuk mengambil tempat. Yang pertama, Wali Kota Makassar. Selanjutnya Bupati Jeneponto. Berikut Bupati Sopeng. Selanjutnya kami mengundang Bupati Goa. Berikut kami mengundang Bupati Pindrang.
Selanjutnya Bupati Wajo. Selanjutnya kami mengundang Bupati Bantaeng. Berikut kami mengundang Bupati Sinjai. Berikut Bupati Luwu Timur. Selanjutnya kami mengundang Wakil Wali Kota Parepare. Berikut Wakil Bupati Nrekang. Selanjutnya Wakil Bupati Bone. Berikut kami mengundang Wakil Bupati Pangkep. Selanjutnya kami mengundang Sekda Kabupaten Luwu. Selanjutnya Asisten 1 Kabupaten Baru. Selanjutnya Bupati Bulukumba atau yang mewakili. Berikut Asisten 3 Kabupaten Luwu Utara. Selanjutnya mohon berkenan Gubernur Sulawesi Selatan untuk menyerahkan penghargaan dan pemberian santunan yang diawali dengan penandatanganan prasasti peresmian teknologi pengolahan air siap minum. Dimohon mendampingi Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepala Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan BRIN. Arsinum adalah air siap minum yang merupakan salah satu program prioritas Gubernur Sulawesi Selatan yang diberikan kepada masyarakat kepulauan, pesisir, dan daerah rawan air minum layak dan aman. Pengadaan dan pembangunan Arsinum ini pada Dinas Perkimtan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat pada 10 titik lokasi di 8 kabupaten, yaitu 1. Pulau Kanalo 2 Kabupaten Sinjai, Pulau Liukangloe Kabupaten Bulukumba, Pulau Libukang Kabupaten Jeneponto, pesisir Desa Matirotasi Kabupaten Pindrang, Pulau Salebo Matirowali, dan Pulau Podang-Podang Kabupaten Pangkep, Desa Bonto Berusu dan Desa Menara Indah Kabupaten Kepulauan Selayar, Pulau Panikiang Kabupaten Baru, dan Desa Patongloan Kabupaten Nrekang. Dilanjutkan penyerahan piagam penghargaan atas inovasi pelayanan publik dan penyerahan santunan oleh Gubernur Sulawesi Selatan didampingi Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Bapak Ibu yang kami hormati, selain piagam penghargaan, para inovator juga memperoleh uang pembinaan dari Gubernur Sulawesi Selatan.
Mohon berkenan Gubernur Sulawesi Selatan dan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk foto bersama. Selanjutnya penyerahan santunan kematian dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada ahli waris. Selanjutnya penyerahan penghargaan dan pemberian bonus kepada atlet berprestasi. Mohon berkenan Gubernur Sulawesi Selatan dan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk foto bersama. Penyerahan selesai kepada yang terhormat Gubernur Sulawesi Selatan dan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan disilahkan kembali ke tempat dan kepada para penerima disilahkan kembali ke tempat. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami hormati, kita akan menyaksikan video pencapaian pembangunan Sulawesi Selatan. Andi Sudirman Sulaiman berkomitmen membawa Sulawesi Selatan menjadi provinsi terbaik di Indonesia. Terbukti dalam 1 tahun terakhir, kerja keras Gubernur Andi Sudirman Sulaiman berhasil menorehkan sejumlah prestasi. Di antaranya, meraih penghargaan peringkat terbaik kedua secara nasional, kategori pemerintah provinsi dalam penerapan standar pelayanan minimal, mengembalikan kondisi perekonomian yang sebelumnya terkontraksi minus 0,70% menjadi tumbuh 4,65%, menekan angka pengangguran, khusus yang terdampak COVID-19 sebesar 30,42%, meningkatkan nilai ekspor 57,17%. Bahkan belum lama ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali mengekspor komoditi unggulannya senilai 648 miliar. Realisasi investasi Sulsel tercatat naik 2 kali lipat dari 2,1 triliun rupiah di triwulan pertama menjadi 4,5 triliun rupiah pada triwulan kedua tahun 2022. Menaikkan produk domestik regional bruto Sulsel sebesar 151,34 triliun rupiah. Menurunkan persentase kemiskinan di angka 8,63%, terendah dalam 6 tahun terakhir. Desa tertinggal turun drastis dari 268 desa menjadi 195 desa. Menjadi satu-satunya pemerintah provinsi yang berhasil mengoperasikan insenerator bantuan pusat. Sulsel tercatat sebagai provinsi dengan cakupan imunisasi dasar lengkap tertinggi di Indonesia.
menyelamatkan aset yang dikuasai pihak ketiga dengan nilai lebih dari 8 triliun. Aset tersebut diantaranya Gedung Juang 45, lahan Masjid Al-Markas Al-Islami Makassar, serta aset lainnya. Mengambil alih aset Bandara Sorowako dari perusahaan asing dengan nilai lebih dari 100 miliar rupiah. Bersama pemerintah Kabupaten Pangkep dan Maros, sukses mengantar kawasan Geopark Maros Pangkep menjadi nominasi UNESCO Global Geopark, mengusulkan kuota formasi P3K sebanyak 10.587 di tahun 2022. 10.385 formasi diantaranya untuk guru. Atas komitmen tersebut, penghargaan Kementerian Pan-RB sebagai pengusul kuota guru terbesar di Indonesia sesuai kebutuhan tahun 2022. Sulawesi Selatan berhasil meraih berbagai penghargaan, di antaranya Dekran Nasda Sulsel dengan produk songkok bone sebagai penerima World Craft Council Award of Excellence for Handicraft of Asia Pacific Region 2022 dan produk tas anyaman lontar sebagai produk unggulan potensial 2022. Meraih predikat sebagai TPID Provinsi Terbaik 2021 untuk wilayah Sulawesi, penghargaan khusus ekonomi hijau dan rendah karbon tahun 2022, serta penghargaan pembangunan daerah tahun 2022 dari Bappenas. Penghargaan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja terbaik dari Kementerian Ketenagakerjaan. Desa wisata terbanyak pada Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 dari Kemenparekraf. Membenahi ruas-ruas jalan provinsi di sejumlah kabupaten kota yang memiliki lintas harian rata-rata LHR tinggi. Ruas Usuk Nuha Beteleme yang menghubungkan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah. Ruas Takalala Cabenge di Kabupaten Sopeng. Ruas Pindrang Rappang yang menghubungkan Kabupaten Pindrang dengan Kabupaten Sidrap. Ruas Rantai Pausak dan Batu Sitanduk yang menghubungkan Kabupaten Toraja Utara dengan Kabupaten Luwu. Ruas Batas Sopeng Pangkajene yang menghubungkan Kabupaten Sopeng dengan Kabupaten Sidrap. Ruas Salaonro Ulu Galung yang menghubungkan Wajo Sopeng. Preservasi ruas Tanah Bau Ngapaloka Patumbukang di Kabupaten Selayar. Penanganan ruas Boro yang menjadi jalur alternatif Takalar Jeneponto Bantaeng tanpa harus melewati kota Jeneponto. Bypass Sumpang Lakbu di Bone. Preservasi Jalan Tun Abdur Rasak di Kabupaten Goa yang rusak berat sepanjang 1,5 km. Saat ini ruas jalan yang memiliki LHR tinggi sedang dalam proses pengaspalan. Saya warga Jalan Abdur Rasak atas nama Mas Said. Saya mau berterima kasih atas berbagi jalan ini kepada Bapak Gubernur Andi Sudirman Sulaiman. Melanjutkan pembangunan ruas Takalasi Bainange Lawu yang menghubungkan Kabupaten Barru dengan Kabupaten Sopeng. Pembenahan juga dilakukan untuk jalan-jalan terisolir. Ruas Latupak Pantilang menghubungkan Kabupaten Luwu dengan Kabupaten Toraja Utara, serta ruas Parigi Bungoro yang menghubungkan Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Bone. Melanjutkan pembangunan pada daerah irigasi Lalengri di Kabupaten Bone. Memperlancar akses transportasi dengan membangun sejumlah jembatan, seperti Jembatan Lanrange yang menghubungkan Kabupaten Wajo dengan Kabupaten Sidrap, Jembatan Sungai Malake yang menghubungkan Kabupaten Sidrap dengan Kabupaten Wajo, Jembatan Batu Sitanduk yang menghubungkan Kabupaten Luwu dengan Kabupaten Toraja Utara, dan Jembatan Pancongkang yang menghubungkan Kabupaten Sopeng dengan Kabupaten Bone. Melanjutkan pembangunan Masjid 99 Kuba Asmaul Husna ke tahap fungsional yang sebelumnya mangkrak selama 3 tahun. Mendorong kelanjutan pembangunan proyek strategis nasional di Sulsel seperti kereta api Makassar Parepare dan Bendungan Pamukulu. Mendukung pelaksanaan pembangunan proyek nasional antara lain Bendungan Pastoloreng di Kabupaten Wajo. Memperjuangkan sejumlah proyek infrastruktur Sulsel ke pemerintah pusat seperti preservasi jalan nasional, mendorong pengembangan kawasan wisata seperti Kars Ramang-Ramang di Kabupaten Maros, permandian air panas Lekja di Sopeng, Butu Macak di Enrekang, jalan akses Bandara Arupalaka di Bone, jalan bypass Sumpang Lakbu, jembatan dan jalan akses alternatif di kota Parepare, serta Masjid Agung di Sinjai dan Selayar. Memberi bantuan keuangan sebesar 22,5 miliar ke Toraja. Bantuan ini untuk membangun infrastruktur objek wisata Olon hingga memberikan subsidi tiket pesawat rute Toraja Kalimantan. Menginisiasi program subsidi tiket penerbangan antara lain untuk rute Makassar Bone Kendari dan Toraja Balikpapan.
menghadirkan fasilitas air siap minum Arsinum di 10 lokasi di 9 kabupaten kota, Makassar, Pangkep, Pinrang, Endrekang, Jeneponto, Bulukumba, Selayar, Baru, dan Sinjai. Deretan inovasi Andi Sudirman Sulaiman setahun terakhir antara lain menghadirkan program Mandiri Benih sebagai upaya memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional, mengusahakan pengoperasian pabrik benih jagung pertama yang berada di Kabupaten Maros. Angka stunting di Sulawesi Selatan berhasil turun dari 30,6% menjadi 27,4%, mengangkat 12 orang disabilitas sebagai tenaga non-ASN Pemprov Sulsel. Pertuni menyebut ini merupakan gebrakan yang pertama kali dilakukan di Sulawesi Selatan. Menyelesaikan 46.000 hektar tumpang tindih peta rencana tata ruang wilayah RT/RW dalam setahun dan menjadi Perda RT/RW provinsi pertama di Indonesia yang terintegrasi dengan RZWP 3K dan Undang-Undang Cipta Kerja. Menghadirkan program Smart School, satu standar, satu guru, satu Sulsel. Melakukan penanaman 35.300 batang mangrove dan pengadaan 1 juta bibit murbei untuk mengembalikan kejayaan sutra. Ekspor produk halal andalan Sulsel dengan total volume sebesar 378,50 ton dengan nilai ekspor sebesar 66,43 miliar rupiah. Berkat sinergitas legislatif dan eksekutif, berhasil meraih kembali opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Kami tidak ingin menjadi miskin lagi warga kami, di mana kami adalah kaya raya. 353 tahun, Sulsel optimis, Sulsel tangguh, ekonomi berdaulat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk pertama-tama yang kita hormati, kita banggakan Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Profesor Tito Karnavian, yang diwakili oleh Bapak Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Dr. Yusharto Huntoyungo, MPD. Kemudian yang kita hormati, kita banggakan hadir di tempat ini para anggota DPR RI, Ibu Haja Alia Mustika Ilham. Kemudian kita hormati Bapak Insinyur Haji Latindro Latundrung. Kemudian kita hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Aras, SPD, MM. Yang kita hormati, kita banggakan anggota DPD RI, Ibu Lili Amelia Salurapa. Kemudian tentu yang kita hormati, ini yang saya cintai, kita banggakan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Selatan. Ada ya? Oh, ada. Kemudian yang kita hormati tentu para gubernur, para wakil gubernur, para ketua DPRD pada periode masing-masing. Tentu kita hormati bersama Ibu Ketua DPRD Provinsi Selatan. Kita tidak perlu ini tim penari karena sudah ada dengan seragamnya semua. Coba Ibu ada dari BNN berdiri dulu. Ini spesial dari Ibu Forkopimda, seragamnya luar biasa. Terima kasih banyak Ibu berkenan untuk menggunakan pakaian adat di Sulawesi Selatan. Silakan kembali duduk. Ya, ada banyak sekali dan ada Ibu Pangdam, bisa berdiri Bu. Ini kita perkenalkan sekalian.
Teriakan dulu kembali. Dan wabil khusus ada Brownie Robbins dari Konsulat Jenderal Australia. Hadir khusus beliau, sudah sering pakaian adatnya, sudah sering sekali. Ini beliau selalu hadir bersama kita. Tentu kemudian yang kita hormati para wakil ketua DPRD Provinsi Selatan hadir komplit berempat jadi Pandawa 5. Kemudian yang kita hormati, kita banggakan sekaligus memperkenalkan Bapak Panglima Kodam 14 Hasanuddin yang baru, Bapak Dr. Toto Imam, Bapak Majen TNI Dr. Toto Imam. Kalau beliau ini kalau secara gelar panjang juga nih, Dr. Haji Toto Imam Santoso SIP Esos MTR Han, lulusan terbaik di mana-mana, luar negeri, dalam negeri. Terima kasih banyak Pak Panglima. Kemudian juga tentu Bapak Wakapolda Sulawesi Selatan. Kalau beliau ini orang asli kita Pak, orang Bulukumba. Mudah-mudahan tadi saya dilihat, kalau katanya pakaian begini, ini pakaian pas wilayah beliau. Tadi disebut juga harusnya nyeker, nggak pakai sendal tadi. Cuma takut saya tidak pakai. Kemudian tentu yang kita hormati Pangkop Sau 2, Pangkop SUD, Pangkop Sud 2, diwakili oleh Pak Kaskop Sud 2 beserta Ibu Wakapolda juga hadir. Kemudian Bapak Marsma TNI Danet Henrianto Esos. Kemudian Bapak Dan Lantamal 6 Makassar, Bapak Brigjen Marinir Amir Kasman SMM. Beliau juga orang baru Pak. Ini dulu bapaknya beliau teman bapak saya, sesama tentara TNI AD, tapi beliau sekarang Angkatan Laut. Sama-sama di Bale baru. Jadi sekda kita baru, ketua DPRD baru, Pak Dan Lantamal baru, kereta api juga baru. Kemudian tentu kita hormati, kita banggakan Bapak Kajati Sulawesi Selatan diwakili oleh Bapak Asisten Pidana Umum Bapak Suhandi SHMH. Kemudian Kepala Pengadilan Tinggi diwakili oleh Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ibu Andi Isna Reniswari Sinrapoleh SHMH. Kemudian Kepala Pengadilan Tinggi Tun Makassar Bapak Haji Oyo Sunario SHMH. Kemudian Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Bapak Dr. Andes Haji Abu Hurairah SHMH. Kemudian Bapak Pangdiv 3 Kostrat diwakili oleh Bapak Aslok Divisi 3 Kostrat Kolonel Infantri Jajuli Ahmad. Kemudian Bapak Kabinda Provinsi Selatan Bapak Brigjen TNI Dwi Surjat Mojo. Kemudian hadir bersama kita Bapak Kepala BNN Provinsi Selatan Bapak Brigjen Pol Dr. Andes Giri Prawijaya MTH. Kemudian tentu hadir bersama kita Bapak Pangkosek Hanudnas 2 diwakili oleh Bapak Asper Kosek Hanudnas 2 Kolonel Chandra Hermawan, Bapak Kolonel Chandra Hermawan SM. Kemudian kita hormati bersama Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Selatan bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Selatan. Kemudian para pimpinan partai politik, para bupati, perlu saya sampaikan ada beberapa hadir bupati. Kemudian ada Pak Bupati Sopeng. Kemudian Pak Wali Kota Makassar, ada Pak Bupati Pindrang, Bapak Bupati Goa. Kemudian Bapak Bupati Bantaeng, Bapak Bupati Sinjai, Bapak Bupati Wajo, Bapak Bupati Luwu Timur. Kemudian Bapak Wakil Wali Kota Parepare, Bapak Wakil Bupati Sidrap, Bapak Wakil Bupati Endrekang, Bapak Wakil Bupati Bone. Kemudian Bapak Wakil Bupati Toraja Utara, Bapak Wakil Bupati Selayar. Dan kemudian saya lupa lagi, Bapak Wakil Bupati Maros yang masih single. Kemudian tentu yang kita hormati, kita banggakan bersama para rektor perguruan tinggi negeri maupun swasta. Sudah. Kemudian para asisten, para staf ahli, pimpinan OPD Forkopimda, dan wabil khusus Kepala BPK Provinsi Sulawesi Selatan yang hadir mungkin berkenan untuk berdiri.
ada kepala BPK yang baru kita, luar biasa. Kalau mau panjang sebut namanya, panjang sekali Pak titelnya semuanya. Kemudian ada kepala BPKP, kepala BPKP. Kemudian tentu yang kita hormati Bapak Direktur Utama Bank Sulselbar, Ketua Bawaslu, Ketua KPU, dan kemudian tentu hadir yang khusus Ketua BPS Toraja, Bapak Dr. Alfred. Wah, ini beliau hadir, saya undang khusus beliau. Dulu ceritanya saya mau angkat jadi staf sus waktu 2019, cuma tidak jadi karena selalu terbang ke sana kemari. Sekarang takut saya kasih jadi staf sus sekarang sudah jadi Ketua BPS. Kemudian yang saya hormati tentu hadirin sekalian para pimpinan organisasi, tokoh masyarakat yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu, tokoh agama dan tokoh pemuda, tokoh wanita, dan hadirin wabil khusus juga saya tidak bisa bekerja sendiri, adanya anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang kita cintai bersama dari berbagai dapil dan berbagai warna. Tapi saya tadi ada lihat warna lain-lain, pink. Ada partai warna pink? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama tentu puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kesehatan, kesempatan dan tentu taufik rahmatnya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Tentu salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi pemimpin-pemimpin instansi yang amanah, pemimpin-pemimpin organisasi yang amanah, pemimpin-pemimpin keluarga yang amanah, dan juga mungkin pemimpin-pemimpin yang masih jomblo yang amanah juga. Dan paling penting bahwa pada akhirnya kita dapat berhujah di hadapannya kelak. Kemudian tentu pada hari ini 353 tahun Sulawesi Selatan dengan tema Sulsel Optimis, Sulsel Tangguh, Ekonomi Berdaulat. Tema ini kita angkat pada tahun ini berkenaan dengan kondisi situasi pandemi yang kita hadapi. Pikirnya kemarin 2020 akan selesai, ternyata bergeser 2021 kencang, dan alhamdulillah 2022 ada optimisme yang kuat kepada kita semuanya sehingga kita mulai bergerak dan bergerak. Dengan optimisme yang kuat, harapan yang kuat, tentu Sulawesi Selatan akan lebih tangguh, Kita hadapi sekarang saat ini lagi, concern kita adalah terkait inflasi lagi. Memang ini Indonesia ini dan dunia secara global terus diperhadapkan dengan persoalan-persoalan, tetapi dengan optimisme yang kuat dan kemudian bagaimana Sulsel menjadi tampil terdepan sebagai hub Indonesia Timur yang tangguh dan kemudian pada akhirnya menjadi ekonomi berdaulat. Ada beberapa bukti bahwa kita adalah bagaimana optimisme yang kuat, kolaborasi yang kuat. Tentu ini tidak lain adalah hadirnya eksekutif kami selaku gubernur beserta seluruh jajaran sekretaris daerah, kepala OPD dan seluruh jajaran ASN, dan kemudian ketua DPRD beserta seluruh pimpinan, wakil DPRD, anggota DPRD yang terus bersama-sama merumuskan sebuah program-program kegiatan Sulawesi Selatan dalam 2 tahun terakhir bersama kami sebagai gubernur, dan yang wabil khusus kepada Forkopimda, Panglima Kodam 14, Bapak Kapolda, Kejaksaan, dan juga unsur-unsur vertikal lain yang terus membantu kami. Kami tidak dapat mengucapkan terima kasih kecuali adalah apresiasi setinggi-tingginya atas nama pemerintah Provinsi Selatan dan selaku gubernur Sulawesi Selatan pada kesempatan ini. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa Sulawesi Selatan juga ini secara ekonomi nasional alhamdulillah kita dari posisi minus 0,7 sebagai PLT kemarin tahun lalu saya dihadapkan dengan minus progres ekonomi minus 0,7, artinya di bawah garis X kalau kita grafik XY. Setelah kemudian berlalu dalam waktu 2 kali 3 bulan, alhamdulillah kita bisa membalikkan keadaan menjadi angka positif, dan sekarang saat ini kita sudah di angka 5,18%. Ini penting sekali karena banyak wilayah-wilayah masih dalam zona-zona tidak terlalu baik kondisi ekonominya. Saya juga sebagai PLT gubernur setelah diskusi dengan BPK tahun kemarin, sistem anggaran setelah diopnam,
kondisinya adalah tidak kurang dari 1 triliun angka minus di anggaran Provinsi Selatan di awal tahun 2021. Itulah yang kami hadapi, kemudian membalikkan keadaan bersama teman-teman DPRD. Kami tentu tidak mudah yang kami hadapi. Kami tidak startnya adalah dari nol. Kami start ekonomi minus 70. Kami start penganggaran minus 1,9 triliun dalam hitungan saya. Tapi BPK menyampaikan sekitar 1, sekian triliun lebih. Dan itu kita terus pulihkan. Alhamdulillah kita sudah berada di bawah angka triliunan untuk kondisi-kondisi keuangan. Dan terus dapat tetap membangun di wilayah-wilayah. Yang berikutnya kita terus meningkatkan ekspor. Salah satu yang kami genjot dalam mengupayakan pemulihan ekonomi adalah ekspor. Ekspor kami tingkatkan 57%. Awal pertama menjabat saya sampaikan, Kadis Perdagangan, Kadis Industri terus pacu. Yang paling penting, jika seandainya sendal sebelah yang hilang sebelahnya bisa diekspor dijadikan uang, kirim keluar. Karena kita bersoal adalah persoalan masalah pangsa pasar. Pangsa pasar. Kita ini soal produksi pangan dan sebagainya adalah kuat. Sampai sekarang sudah ada yang mengirim, bahkan mohon maaf dari Sopeng harus mungkin bisa menjadikan ini. Kita sudah kirim juga itu, mohon maaf, kotoran kelelawar. 1 kontainer itu 300 juta sudah dikirim, diekspor juga. Bayangkan, kotoran yang bisa menjadi pupuk pun kita kirim ke luar negeri. Saking kita pengennya dengan ini, angka kenaikan terkait ekspor untuk rumput laut kita meningkat sekitar 533%. 533%. Kemarin kami baru melepas produk ekspor produk halal. Jarang kita lepas ekspor produk halal. Kalau semuanya di komisi itu adalah 66 miliar. Dan kemudian kombinasi seluruh produk kita ekspor 648 miliar. Apa yang kami kejar dari semuanya adalah neraca perdagangan untuk kemudian menjadikan barometer dalam perhitungan neraca pertumbuhan ekonomi kita. Kemudian yang perlu kami sampaikan juga, kami terus membangun LHR tinggi. Saya tahu kami di demo di mana-mana, ditanamkan pisang di mana-mana, di PKI ditanam pisang, di Sidrap Prapan ditanam pisang, di Antam Malahan ditutup. Kami tahu saya tidak buta untuk itu. Kemudian Hertasning, saya tahu saya tidak buta untuk itu. Tetapi kami melakukannya dalam kondisi yang tidak pada bottom 0% keadaan ekonomi, 0% keadaan budget. Kami start dari bawah yang kemudian minus triliunan untuk bangkit kembali dan tetap bisa membangun. Alhamdulillah, ini bukan karena persoalan. Alhamdulillah, ini bukan persoalan karena tangisan mereka. Saya tahu Antang itu. Saya tahu persis. Tempat asistensi saya waktu kuliah di sana selalu. Dan saya ingat sekali, sejak saya asistensi di sana, asisten saya banyak di Antang tinggalnya waktu kuliah, belum pernah sejarah diperbaiki sampai saya menjadi gubernur dan waktu saya gubernur di demo. Dan mungkin teman-teman DPR juga sama halnya kita. Tetapi ini tentu ada skala prioritas yang kita terus jalankan terus, dan dengan optimisme yang kuat dari sisi DPRD. Terima kasih banyak Ibu Ketua dan pimpinan, dan juga anggota DPR Dapil Pemilihan yang terus memperjuangkan di wilayah Antam pembangunannya. Terima kasih banyak. Dan ini kita teruskan untuk 2023. Setuju? Kalau tidak setuju naik lagi foto otak. Itu juga terjadi di PK Takalala yang baru, terjadi juga hal seperti itu. Di dekat rumah saya malah terjadi juga Lamuru Palatai. Kemudian terjadi juga di Pindaran Rapang, saya tahu sekali. Kemudian Patumbukan di Selayar, saya tahu sekali. Boro, saya tahu sekali. Kemudian Bontolempangan, saya tahu sekali. Saya hafal setiap inci daripada yang menjadi prioritas yang rusak berat di seluruh Sulawesi Selatan. Kenapa? Karena setiap hari saya selalu melihat orang yang kemudian angka-angka transportasi yang berat, angka-angka perjalanan yang panjang, perjalanan yang 2 jam tadinya menjadi 4 jam, harga gabah naik bukan karena persoalan kenaikan harga, tetapi karena persoalan mengambilnya barang itu dan kemudian menjadikan murah harga gabah di petani karena orang yang pergi menjemput tidak ada. Inilah yang kami lakukan, bersinergi terus untuk membangun. Akhirnya apa? Alhamdulillah kita bangun. Sudah lihat tadi perjalanan kami membangun. Hampir-hampir semua anggaran yang menjadi sektor-sektor beberapa dari kami terus membawakan kepada PUTR. Bukan karena kasih sayang kami kepada kadisnya, bukan kasih sayang kepada dapilnya, bukan kasih sayang kepada persoalan, tapi ini adalah kebutuhan yang mendesak.
tiga hal untuk membangun ekonomi. Yang pertama persoal aksesibilitas, bagaimana kemudian nilai neraca perdagangan, kemudian bagaimana kebangkitan ekonomi yang kecil-kecil terkait UMKM dan menengah ke bawah. Ini menjadi sasaran utama kita. Akhirnya kami membangun itu, dan kami juga tetap melanjutkan tanpa memandang siapa gubernurnya, karena tidak pernah berganti yang namanya gubernur. Yang berdiri di depan Bapak sekalian ini adalah gubernur amanah yang kebetulan diberikan bukan penghargaan, tapi kami yang didudukkan di sini adalah sudah qadarullah untuk kemudian mengabdi dan kemudian menjadikan semua pekerjaan-pekerjaan sebagai ibadah. Saya ingin menyampaikan bahwa yang berganti adalah orangnya, gubernurnya tidak pernah berganti. Di zaman gubernur sebelumnya membangun masjid 3 tahun mangkrak, saya lanjutkan. Kemudian rest area kami bangun di Sidrap, yang di Jene Ponto karena persoalan lelang tendar ulang aja. Kemudian pembangunan untuk Pucak, dari pembangunan setengah kita lanjutkan menjadi commissioning. Morbe yang belum dilakukan pembangunannya kita bangun. Kemudian Malino yang rata dengan air tanah kami bangun. Semua kita bangun, tidak lain adalah hanya menyampaikan pesan kepada seluruh bahwa tidak pernah berganti gubernur, yang berganti adalah orangnya saja. Ini adalah uang rakyat yang telah masuk dan kami harus terus meneruskan karena amanah rakyat lebih penting daripada kepentingan kekuasaan. Adapun hal lain yang belum kami lanjutkan, tentu ada tanda petik di dalamnya. Kami sudah berusaha dengan sangat keras, kami sudah berusaha dengan sangat kencang, tetapi ingatlah Allah yang menetapkan semuanya dengan tentu perhitungan-perhitungan yang kita tahu semuanya. Anda sadari semuanya, saya sadari, dan kita semua menyadarinya. Kemudian kami selalu hadir di sana, kami terus mengupayakannya, termasuk Stadion Matoanging. Kami melelangnya 2 kali, ada lelang, dan saya memiliki kesempatan untuk menunjuk langsung pekerjanya di tahap kedua, tapi saya tidak lakukan. Itu nilainya besar, 66 miliar. Saya memiliki kesempatan untuk menunjuk pekerjanya, saya tidak lakukan, karena saya tidak melaksanakan intervensi terhadap pekerjaan infrastruktur. Tapi saya mementingkan bagaimana terkait tentang keselamatan Sulawesi Selatan secara keseluruhan dan pelaksana secara keseluruhan. Kami tentu memiliki usaha untuk itu, kami telah melaksanakannya. Kami terus menganggarkannya. Kami bersepakat dengan anggota DPR untuk tidak mengganggunya, tetapi tentu proses-proses terus berjalan. Ada proses yang harus kita ketahui bersama, tapi tentu tidak untuk menjadi hal-hal yang harus kita kemudian perdebatkan bersama. Yang kami perlu sampaikan juga di tempat ini, bahwa kami terus membangun, kami terus melaksanakan itu, dan ini tentu supporting daripada teman-teman Forkopimda, teman-teman daripada DPRD, dan juga seluruh OPD. Bahkan tidak jarang di tempat ini ya, saya sampaikan, OPD saja banyak yang datang silih berganti ke saya hanya meminta satu, saya berhenti di tempat itu Pak kalau bisa. Di zaman kami ini tidak susah untuk menjadi pejabat, tidak mudah. Karena kami challenge mereka dengan sesuatu integritas, sebuah kinerja, dan kemudian di tengah rumitnya soal pandemi, di tengah susahnya sistem penganggaran, tidak jarang datang ke saya. Pokja datang ke saya berkelompok mereka datang untuk saya, Pak mundur, berhenti Pak, dengan tekanan seperti ini. Kemudian datang PUTR, kami dengan tekanan seperti ini bekerja. Kami punya keluarga, kami punya anak, kami punya istri, kami bekerja dengan tekanan. Saya menghargai mereka. Makanya tadi sebelum berangkat ke sini tadi malam, saya tanda tangani perubahan untuk TPP mereka. Tidak pernah terjadi perubahan TPP kalau bukan persetujuan DPRD. Ya harus dong. Ini namanya kolaborasi bersama. Dan alhamdulillah Barjas kami adalah dalam satu periode 1 tahun pertama kita mengubahnya dari kondisi yang sangat tertekan, sangat tersorot, sangat masalah, kemudian menjadi terbaik. Satu-satunya menjadi hijau di pemerintah daerah, 25 pemerintah daerah di Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, bukan sebuah kebanggaan, bukan sebuah, tapi kami berupaya untuk itu, dan tentu ini tidak lain adalah arahan daripada Polda, arahan daripada Kejati, kemudian arahan daripada KPK, BPK, dan seluruh BPKP, LKPP yang telah membantu kami secara bahu-membahu. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa kami juga mendukung program-program wisata yang tepat sasaran, karena uang sedikit harus kami sampaikan yang pada tempatnya yang tepat. Yang pertama, kita tahu sudah membangun bagaimana Buaran Tepau. Kami terus membangun tahun ini, kami pembebasan untuk area, karena tidak bisa dibangun kementerian, kami sudah bersepakat.
Kementerian yang membangun untuk infrastruktur jalan kami yang bebaskan. Kami sudah anggarkan 9 miliar, sekarang lagi appraisal untuk penyelesaiannya. Kami harus komitmen untuk itu. Kami mendorong juga bagaimana pekerjaan-pekerjaan seperti Simbuang. Tidak lain adalah kami mendorong kementerian sudah pergi ngecek. Ini terus kita dorong sambil kita membangun dengan kemampuan keuangan, kami terus juga menapakkan untuk berharap sinergitas dengan pemerintah pusat. Apa yang kami lakukan adalah dengan banyaknya fasilitas seperti wisata di Toraja, kami hadirkan penerbangan pertama dalam sejarah bagaimana Toraja, Balikpapan dan Balikpapan Toraja. Biar apa yang dibangun di tempat itu kalau tidak ada yang datang, bagaimana caranya? Ramah-ramah kita lihat, semua orang lihat. Kami punya uang miliar, 8 miliar. Saya bilang semua spot tidak boleh masuk kecuali di titik sentral di ramang-ramangnya saja. Karena kalau dipecah jadinya buyar dan tidak terkonsentrasi dengan baik. Lejak kami serahkan sekitar 20 miliar. Mudah-mudahan Pak Bupati di belakang saya tidak mangkrak ya. 20 miliar itu untuk memperbaiki lejak. Totalnya adalah semuanya di lejak, tidak ada tempat lain. Kenapa? Mengembalikan bagaimana kejayaan pernah kita dengar lejak itu. Kemudian kami juga membangun bagaimana potensi di arah jalan di sana kita bangun. Kemudian potensi-potensi di tempat wisata lain. Adalah yang kita bangun adalah kebersamaan, tapi langsung kepada spotnya, langsung kepada spot. Nah, inilah perlu saya sampaikan, saya tidak lain karena ini adalah dukungan semua para anggota DPRD, tentu juga dari Forkopimda yang selalu mengawal kami untuk bagaimana bangkit. Kita sudah dari minus, kita sudah dari terpuruk, pandemi lagi, keuangan pas-pasan, dan kemudian kita harus bersama-sama untuk bangkit. Bukan persoalan waktu sekarang untuk memperdebatkan siapa akan bagaimana, kemudian bukan akan kemana dan bagaimana, tetapi kita memikirkan bagaimana Sulawesi Selatan secara komprehensif dan bagaimana kemudian ke depan. Saya ketika ditanya bagaimana perspektif terhadap ke depan politik Bapak, saya bilang, sampai orang bertanya, Bapak itu membangun si program si A, si B, si C, saya tidak pusing masalah itu. Bapak tanya sekarang saya bagaimana ke depan, saya tidak pernah pusing itu. Tidak pantas saya menyatakan diri terhadap saat ini ketika kondisi masyarakat saya dilanda pandemi, perekonomian lagi tertekan, dan kemudian pembangunan lagi terseok-seok. Saya tidak pantas untuk menempatkan diri untuk itu. Tapi saya menempatkan diri, apakah pekerjaan saya sudah pada taraf sebagai gubernur saya? Apakah saya bersama DPR adalah mensinergi terbaik bersama Forkopimda? Itu yang perlu saya tanyakan pada diri saya. Yang paling penting bagi saya adalah kemudian bagaimana terus kita membangun. Termasuk kami terima kasih banyak kepada teman-teman DPR mensupport kami program Mandiri Benih. Mandiri Benih itu kami buat dalam kondisi susah. Sekitar 100.000 hektar yang kita bangun, dan itu benihnya kita tangkar sendiri, kita pelihara sendiri, kita fabrikasi sendiri, kemas. Sertifikasi pertama yang terjadi di provinsi adalah sertifikasi Pemprov Sulsel, namanya Mandiri Benih. Mandiri Benih adalah dibagikan ke masyarakat, dan saya telah melihat hasilnya. Pak Wakil Bupati dari Sidrap telah menyampaikan berapa kenaikannya, rata-rata 2 ton. 2 ton itu sekitar 10 juta. 100.000 sekitar 1 sampai 2 triliun kenaikan tahun ini untuk peningkatan. Makanya sampai apa yang terjadi, kami didatangi Bulog, apa yang dilakukan Bulog kepada kami, kenapa di gaba-gaba di tempat-tempat penggunaan ini menjadi kurang. Kenapa? Karena semua dijual ke pasar, karena harga lagi baik, produksi lagi bagus, sampai-sampai ditetapkan Sulawesi Selatan untuk mencadangkan berasnya untuk nasional. Karena kenapa? Karena di beberapa wilayah-wilayah provinsi lain terjadi kegagalan panen. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, Sulawesi Selatan diberkahi dengan musim yang baik dan dengan program yang baik, dan kemudian itulah yang menyatu menjadi produksi yang baik. Apa yang perlu saya sampaikan? Sekarang Sulawesi Selatan menjadi 25% penyumbang untuk stok logistik nasional. Tetapi perlu saya sampaikan di tempat ini, kita tidak dalam keadaan baik-baik untuk cadangan. Beda cadangan, beda produksi. Produksi adalah yang ditempatkan pada petani dengan Bulog, tetapi cadangan adalah yang ada di Bulog. Bulog sekarang menaikkan harga sekian, 88, petani 9,1. Tadinya 8.000 jadi 8.000. Apa yang terjadi? Karena lagi laku, lagi laris produksi yang terjadi. Sehingga apa yang terjadi? Cadangan susah untuk ditarik, diserap. Inilah kami minta kepada Satgas Pangan, dan telah kami komunikasikan dengan Forkopimda untuk melakukan. Menjadi pertanyaan juga bagi kita. Tahun ini cadangan yang ada di stok kita adalah 120.000, yang mana tahun lalu di bulan yang sama adalah 200.000. Artinya apa? Pasar terus mengalir ke wilayah-wilayah lain.
Harus kita sadar bersama bagaimana teman-teman DPR kami mohon untuk kemudian mendorong supaya serap membantu Bulog untuk melakukan penyerapan sehingga pasar tidak mendikte sistem-sistem ketahanan pangan nasional. Kemudian perlu sampaikan lagi bahwa termasuk bagaimana kemudian aset kita. Saya tahu bahwa mungkin ada hiruk pikuk terkait aset. Banyak juga sorotan ke kami banyak. Tapi alhamdulillah dengan perjuangan teman-teman dari Biro Hukum, kemudian bagaimana teman-teman dari Korga KPK, Al-Markas yang tadinya kita sudah menang MA sekarang. Kemudian tanah 4 hektar di depan Dalkol kita sudah menang kemarin baru-baru saja. Kemudian kita sudah membebaskan tanah Gedung Juang 45 dan beberapa aset di Latanete, dan terus kita akan mengejar ini semuanya, kita akan kejar bagaimana mengembalikan sebagai nilai aset untuk meningkatkan nilai value daripada bargaining daripada Sulawesi Selatan. Yang terakhir, pesan Bapak Presiden ingin saya sampaikan di tempat ini menjadi catatan penting tentang terkait inflasi. Ada 3 pokok persoalan yang disampaikan di sana. Yang pertama, bagaimana untuk pengendalian secara bersinergi bersama untuk persoalan pengendalian inflasi. Yang kedua, bagaimana untuk kemudian mencintai produk Indonesia. Ini bangga buatan Indonesia. Kemudian yang terakhir, saya lupa. Ya, TKDN. Alhamdulillah Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang memiliki sekarang pengadaan sendiri. Kalau ada produk-produk tak dikasih masuk nih, dibela. Ada produk-produk UMKM silakan dimasukkan. Dan saya juga terima kasih banyak seluruh anggota DPRD yang telah membantu bagaimana aspirasi seluruh masyarakat. Karena kalau saya mau datang Bapak, saya akan kesulitan untuk datang. Saya lihat anggota DPR ada yang sampai ke gunung-gunung Tompok Bulu, ada yang sampai ke mana, ada yang sampai ke perbatasan dan sebagainya. Terima kasih banyak telah menyampaikan aspirasi mereka, dan semuanya itu tidak lain adalah perjuangan untuk rakyat semuanya. Saya tidak merasa sendiri karena ada 85 dikali 2 matanya, ada 85 kali 2 telinganya, sehingga saya tidak sendiri. Dan kemudian tentu ini kami butuhkan penguatan dari tim-tim untuk sinergitas, karena nilai yang kita dapatkan adalah nilai trust publik kepada kita semuanya. Nilai trust publik kepada kita. Dan alhamdulillah terima kasih banyak kita telah melaksanakan persetujuan untuk perubahan. Apresiasi untuk seluruh tim Banggar dan semua anggota DPRD dan kemudian pimpinan DPRD. Dengan perubahan-perubahan itu kita tentu melaksanakan. Karena kenapa yang disampaikan oleh Bapak Presiden salah satunya adalah bagaimana fleksibilitas dalam penganggaran. Fleksibilitas penganggaran. Bahkan di inflasi ini kita disuruh menggiring, mengalokasikan dana DAU 2%. Saya bilang kalau 2%, jangankan 2%, kami tampilkan cuma 2%. Kami memiliki sekitar 400-500 miliar, saya sudah hitung, adalah belanja yang padat karya semuanya untuk masyarakat banyak. Dan ini tentu tidak lepas daripada teman-teman anggota DPR yang saya hormati. Terakhir perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, saya tentu ucapkan terima kasih banyak. Ini adalah saya tadi divisi Ibu Ketua, katanya HUT untuk yang terakhir pada periode saya 2018-2023. Karena kalau untuk 17 mungkin insya Allah kita masih ketemu, tapi kalau untuk HUT ini adalah yang terakhir. Tetapi apapun itu dan bagaimanapun itu, saya cuma menyampaikan titip pesan. Tadi pesan saya yang saya sampaikan di kalimat terakhir saya tidak mau miskin warga saya, di tengah kami adalah kaya raya. Kami memiliki anggota DPR di pusat, saya tahu. Kami memiliki anggota DPR di semua komisi di provinsi, di DPR RI. Mereka menempati semua komisi. Kami telah menyampaikan suara rakyat di RDP untuk menegaskan kedaulatan ekonomi bagi kita. Saya tidak anti investasi, sudah dilihat grafik yang dilihat triwulan 1 2,1 triliun, triwulan kedua 4,5 triliun, dan bahkan tahun kemarin kita lebih over 37% dari target untuk investasi. Tidak, tetapi bagaimana pemerataan pembangunan yang berkeadilan yang kami sama tinggi untuk mereka. Kami tidak kekurangan SDM, kami tidak mau kekurangan pengusaha, banyak sekali pengusaha, banyak sekali investor yang bisa. Kami juga tidak menutup pintu untuk mereka, tidak. Tetapi kami tidak mau monopoli dalam sebuah pemanfaatan sumber kekayaan alam. Dan kami akan menyisakan juga sebagian besarnya untuk hutan lindung, untuk anak cucu kita. Kami akan memborder mereka sebagian besar untuk kekayaan dan hutan lindung untuk masyarakat kita. Kita harus menyisihkan lebih besar untuk generasi kita ke depan sebagai bagaimana lingkungan yang lebih baik. Saya terlalu panjang mungkin bercerita. Semangat ini mungkin semangat optimis, semangat tangguh, dan semangat berdaulat.
Ini yang kami rumuskan secara bersama. Saya terima kasih banyak, saya mohon maaf kalau ada selat lidah yang kata-kata yang salah. Kemudian teman-teman media mohon maaf, yang saya hormati seluruh teman-teman media cetak elektronik, saya lupa tadi menyampaikan, dan juga ada ketua FKUB masing-masing agama di belakang. Kemudian harusnya di depan tadi duduk, mungkin kurang tempat duduk di depan. Inilah mahalnya kursi saat ini, karena kurang tempatnya. Mungkin lain kali kalau kita mengadakan mungkin lebih banyak kursi yang kita siapkan. Tetapi mohon maaf juga, ada mungkin kesalahan kepanitiaan ketika acara ini. Saya mohon maaf, mungkin ada yang tidak kedapatan undangan, atau ada undangannya yang mepet-mepet semalam baru tiba, tetapi dia tinggal di Jakarta. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja dari saya. Kekurangan banyak sekali di pemerintahan. Kalau ada yang mau melihat kekurangan, datanglah ke Sulawesi Selatan. Saya tahu kekurangan itu telah terjadi sejak saya masih SD. Saya pernah mendapatkan map, dan saya tahu catatannya di dalamnya ada uang. Saya tahu itu sejak saya SD. Saya tidak tahu dari mana, tapi begitu saya masuk, berarti itu sudah terjadi. Bukan kesalahan di periode kita ini, tapi kita harus menatap sama-sama ke depan untuk memperbaiki sama-sama. Kami menjaga integritas, kami berkinerja. Tidak ada yang suci termasuk yang bicara ini, dan tidak ada yang tidak punya aib termasuk yang bicara ini. Kalau semua aib kita dibuka, saya tidak akan berdiri di tempat ini. Tetapi kalau tidak ada semangat persatuan, saling respect, si pakat tahu, saya pakat tahu dari diantara kita, maka marilah kita sama-sama mensupport, karena kita lagi di tengah pandemi. Bapak Presiden sudah menegaskan, kawal semua, saling mengawal untuk kemudian saling membangun. Kita saling mensupport. Saat ini yang tepat. Kenapa? Kemerdekaan dulu teruji, sekarang kita diuji dengan pandemi untuk bangkit, untuk membangun. Cerita-cerita lain, oke, kita kesampingkan, tapi perjuangan ke depan bagaimana. Dan saya tahu sekali, alhamdulillah tahun ini tidak ada politik, dan tahun depan tidak ada pemilihan. Tahun depan, pada akhirnya saya alhamdulillah insyaallah tahun depan September tanggal 5 mungkin Bapak mau datang ke saya, kita bersilaturahmi tetap. Tetapi pada intinya ini adalah paripurna terakhir untuk periode saya 2018-2023. Tentu saya mengucapkan maaf ketika ada salah. Selamat kita pada salam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan semua kebenaran dari atasnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mengampuni saya sebagai Gubernur Sulawesi Selatan selama masa pengabdian sebagai wakil gubernur dan gubernur, dan juga mudah-mudahan apa yang saya laksanakan adalah terbaik bagi negara kami dan bagi Sulawesi Selatan demi sebagai nilai ibadah di hadapannya. Selamat kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita saksikan testimoni Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya Salam Bajikan. Pada kesempatan baik ini, saya beserta seluruh keluarga besar Kementerian Dalam Negeri mengucapkan selamat hari jadi yang ke-353 tahun Provinsi Sulawesi Selatan. Di usia yang sangat dewasa, saya berharap provinsi yang memiliki semboyan Todopili atau teguh dalam keyakinan dapat terus menggali semua potensi-potensi yang ada, baik potensi sumber daya alam, kemudian potensi jasa, serta sumber daya manusia. Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi terpenting di Indonesia, pusat Indonesia bagian timur, kemudian memiliki sumber daya alam yang luar biasa, termasuk juga objek wisata yang banyak sekali yang sangat menarik, ditambah lagi dengan potensi sumber daya manusia yang terkenal dengan karakteristik perantau, petarung, pedagang yang ulet, pemberani, dan lain-lain. Oleh karena itu pada kesempatan baik ini saya berharap Provinsi Sulawesi Selatan dapat mengambil momentum untuk terus menggelarakan percepatan pembangunan dengan memanfaatkan segala potensi yang ada, baik sumber daya alam, kemudian lokasi yang strategis di tengah Indonesia, dan sekaligus juga
potensi sumber daya manusia yang terus ditingkatkan agar anak-anak Provinsi Sulawesi Selatan dapat menjadi sumber daya manusia yang unggul, terdidik, terlatih, dan juga sehat. Kemudian di saat situasi pandemi COVID-19 kita terdampak, Sulawesi Selatan dapat survive dengan mampu mengendalikan pandemi COVID-19 maupun ekonomi yang terus tumbuh. Kemudian ke depan kita menghadapi potensi permasalahan-permasalahan di bidang energi, pangan, ekonomi dan keuangan global yang berdampak kepada Indonesia dan dapat berdampak juga tentunya kepada Provinsi Sulawesi Selatan. Saya berharap bahwa Provinsi Sulawesi Selatan dapat terus mengembangkan terobosan-terobosan kreatif untuk menjaga agar inflasi tetap terkendali dan ekonomi terus tumbuh, bahkan bisa melompat. Dirgahayu Provinsi Sulawesi Selatan, Sulsel optimis, Sulsel tangguh, ekonomi berdaulat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Bapak Dr. Yusharto Huntoyungo, MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan kita banggakan bersama, Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman, bersama Ketua Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Naomi Oktarina. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, beserta unsur pimpinan dan para anggota. Yang kami hormati jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Bupati dan Wali Kota seprovinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Sekretaris Daerah, staf ahli, asisten, dan Kepala OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati pimpinan Kepala Instansi Vertikal BUMN, BUMD di Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh pemuda. Yang kami hormati para gubernur, wakil gubernur pada periode masing-masing. Hadirin dan undangan sekalian yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tantangan gubernur menjadikan kita tidak melamun sebagai pertanda kerja penuh harapan. Sulawesi Selatan berulang tahun jadi pertanda sebuah kemajuan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan kuasa dan iradahnya pada siang hari ini kita bisa bersama-sama dalam pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Jadi Provinsi Sulawesi Selatan yang ke-353 dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menteri. Beliau sudah menyampaikan pesan secara langsung lewat video yang sudah kita ikuti bersama, namun tidak bisa hadir secara langsung. Untuk itu mohon maaf dan salam takzim dari beliau untuk Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, saya mengajak kita semua untuk melihat ke belakang, meruntut kembali sejarah panjang yang mengantarkan Provinsi Sulawesi Selatan sampai pada usia 353 tahun pada hari ini. Ditetapkannya tanggal 19 bulan Oktober tahun 1669 sebagai awal mula berdirinya Provinsi Sulawesi Selatan
merefleksikan semangat kebersamaan dan persatuan yang dipadukan dengan semangat tak kenal menyerah masyarakat Sulawesi Selatan yang menjadikan Provinsi Sulawesi Selatan kita kenal saat ini sebagai salah satu provinsi terpenting di belahan timur Indonesia. Tenggak sejarah yang menjadi dasar terbentuknya Provinsi Sulawesi Selatan, mari kita maknai untuk menjadikan Provinsi Sulawesi Selatan tangguh di segala aspek, baik dari segi pembangunan maupun sosial masyarakat. Karena tantangan yang kita hadapi saat ini semakin besar, baik yang dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat. Untuk itu diperlukan soliditas yang kuat dan tangguh dari semua elemen masyarakat untuk bersama-sama menghadapi tantangan ke depan. Bapak Ibu sekalian, memasuki usia ke-353 tahun, banyak hal yang telah dicapai dan ditunjukkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan sebagai prestasi saat ini. Di antaranya, pertumbuhan ekonomi yang sudah mencapai 5,18% pada triwulan kedua tahun 2022. Nilai ekspor yang mengalami pertumbuhan sebesar 57,17% atau senilai 19,417 triliun rupiah dengan volume ekspor kurang lebih sebesar 652,32 ribu ton. Selain itu, jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2021. Hal ini terlihat pada tingkat kemiskinan yang berada pada angka 8,63% dan masih berada di bawah rata-rata nasional yang berada pada angka 9,54%. Dari pencapaian ini, kami menyampaikan apresiasi kepada jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah bekerja secara maksimal, khususnya dalam rangka pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir hingga saat ini. Walaupun demikian, tantangan terhadap sektor ekonomi saat ini masih akan diuji, terutama efek dari penyesuaian harga bahan bakar minyak yang berdampak terhadap peningkatan indeks harga konsumen. Sesuai data yang disampaikan Badan Pusat Statistik bahwa indeks harga konsumen pada bulan September 2022 berada di angka 5,95%, jauh lebih tinggi dibandingkan bulan Agustus yang sebesar 4,69%. Bila dilihat secara bulanan, merujuk pada data BPHS, indeks harga konsumen pada bulan September 2022 mengalami inflasi sebesar 1,17% dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,21%. Pasca penyesuaian harga BBM, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka pengendalian inflasi berupa proteksi untuk menahan kenaikan indeks harga konsumen, salah satunya dengan mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi BBM sebesar 502,4 triliun dari sebelumnya sebesar 152,2 triliun. Kompensasi kenaikan BBM yang berupa bantuan langsung tunai ditargetkan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu yang disalurkan selama 4 bulan dari bulan September hingga Desember 2022. Hadirin dan undangan sekalian yang berbahagia, kami berpandangan bahwa kunci keberhasilan pengendalian inflasi ditentukan dari kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri dari segi pengendalian inflasi memiliki catatan yang baik. Hal ini bisa dilihat dari prestasi yang dicapai oleh tim pengendali inflasi daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang mendapatkan penghargaan beberapa waktu yang lalu sebagai TPID Provinsi Terbaik tahun 2021. Selain menjadi sebuah kebanggaan, prestasi tersebut juga menjadi tantangan bagi Provinsi Sulawesi Selatan saat ini, mengingat pekerjaan TPID harus lebih maksimal dibandingkan tahun kemarin dalam menghadapi inflasi
akibat dari penyesuaian harga BBM pada bulan-bulan yang lalu. Selain fokus terhadap pengendalian inflasi pada tahun ini, kita sudah masuki tahapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Stabilitas politik dan keamanan akan menjadi kunci dalam kesuksesan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 nanti. Kami mengharapkan peran dari pemerintah daerah beserta jajaran Forkompinda untuk bersinergi sehingga dalam mempersiapkan tahapan-tahapan pemilu dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Gangguan terhadap stabilitas politik dan keamanan juga akan berdampak pada roda perekonomian masyarakat, sehingga kami mengharapkan pemerintah provinsi menyiapkan langkah-langkah strategis demi mengantisipasi gangguan terhadap stabilitas di daerah. Deteksi dini dan pemetaan terhadap gangguan-gangguan perlu dilakukan semaksimal mungkin oleh pemerintah daerah beserta jajaran Forkompinda. Peran serta Forkompinda tidak terbatas pada hal-hal yang menyangkut dukungan dalam rangka terciptanya stabilitas politik dan keamanan di daerah. Akan tetapi, sebagaimana amanat yang tercantum dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Forkompinda dibentuk untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di tingkat provinsi, kabupaten, kota, sampai dengan kecamatan. Penguatan terhadap peran Forkompinda saat ini diwujudkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Komunikasi Pimpinan di Daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Melalui dukungan Forkompinda diharapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan dapat terwujud. Di samping itu, dapat terbangun sinergitas hubungan antar unsur pimpinan guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan penyelesaian permasalahan yang ada. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini kami ingin mengingatkan mengenai peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten kota dan tugas pembantuan oleh kabupaten kota. Peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dapat dimaksimalkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur selaku wakil pemerintah pusat. Tanggung jawab untuk mengkoordinasikan pembinaan pengawasan tugas pembantuan yang dilaksanakan kabupaten kota dan melakukan evaluasi terhadap rancangan perda tentang RPJMD maupun APBD kabupaten kota merupakan hal yang sangat vital dalam pelaksanaan tugas selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Gubernur mempunyai tanggung jawab untuk melakukan penyelarasan arah kebijakan yang disusun oleh pemerintah kabupaten dan kota dengan pemerintah pusat, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan terjadi sinergi antara pusat dan daerah. Peran tersebut harus dikuatkan oleh Bapak Gubernur agar pembangunan dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan menuju satu titik yang sama. Hadirin sekalian yang berbahagia, beberapa hal yang kami sampaikan tadi diharapkan dapat menjadi agenda selanjutnya Provinsi Sulawesi Selatan di akhir tahun 2022 ini. Di samping pelaksanaan program-program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 maupun dalam RKPD yang dilaksanakan tahun ini. Target pembangunan ditetapkan kami harapkan sudah tercapai keseluruhan pada tahun ini sehingga Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif, dan berkarakter sesuai visi pemerintah daerah dapat diwujudkan. Melalui kesempatan ini, kami mengucapkan selamat hari jadi Provinsi Sulawesi Selatan ke-353. Semoga dengan bertambahnya usia, lebih menguatkan tekad untuk mewujudkan Sulawesi Selatan yang optimis, Sulsel yang tangguh, ekonomi berdaulat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa,
senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan kepada kita semua dalam upaya membangun Provinsi Sulawesi Selatan yang kita cintai. Kami tutup dengan pantun, jalan-jalan ke kota berlian. Pulangnya lihat pinisi dirakit. Selamat ulang tahun Sulawesi Selatan. Sulsel tangguh, Sulsel bangkit. Dirgahayu Provinsi Sulawesi Selatan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan rapat paripurna oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin forum paripurna Dewan yang kami hormati, apa yang mengemuka pada momentum memperingati Hari Jadi Sulawesi Selatan kali ini adalah bentuk nyata dari rasio optimisme kita, bahwa dengan sikap optimis segala sesuatu akan berjalan menuju ke arah kebaikan. Optimis membuat kita semakin percaya pada diri dan kemampuan yang dimiliki. Dan dengan kepercayaan dan kemampuan itulah sehingga kita dapat keluar dengan cepat dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Tema Hari Jadi Sulawesi Selatan yang ke-353 tahun 2022 ini yaitu Sulsel Optimis, Sulsel Tangguh, Ekonomi Berdaulat sangatlah perlu untuk kita galakkan secara terus-menerus. Optimis dan tangguh adalah dua kata yang saling mengisi dan mendukung. Optimis sebagai penggejawantahan dari sikap positif, memandang jauh ke depan dan didasari dengan semangat pantang menyerah, tidak mudah untuk putar haluan apapun tantangannya, terutama dalam usaha kita untuk mewujudkan ekonomi yang berdaulat dan upaya kita meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat. Sekali layar terkembang, pantang biduk surut ke belakang. Kualiangi talanga natowali. Kita lebih memilih tenggelam di lautan daripada harus kembali lagi ke pantai tanpa hasil untuk rakyat. Forum Paripurna Dewan hadirin yang saya muliakan. Kemarin kita telah mengikuti jalan santai anti mager atau anti malas gerak secara massal. Kegiatan itu diikuti oleh puluhan ribu peserta dan itu berarti kita sudah bisa melaksanakan kegiatan secara terbuka karena Sulawesi Selatan dan Indonesia telah berhasil mengatasi pandemi COVID-19 dengan baik. Oleh karena itu, sekali lagi atas nama pimpinan, anggota DPRD dan segenap rakyat Sulawesi Selatan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Gubernur, anggota Forkopimda, para bupati wali kota beserta anggota Forkopimda Kabupaten Kota se-Sulawesi Selatan, Satgas COVID-19 tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota se-Sulawesi Selatan, tim medis serta seluruh elemen masyarakat yang bahu-membahu melakukan penanganan dan pencegahan COVID-19. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada aparat TNI Polri, pimpinan universitas, pimpinan BUMN, BUMD, mahasiswa, organisasi pemuda, organisasi masyarakat, LSM, dan semua kelompok masyarakat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang dengan tugas, fungsi, dan posisinya masing-masing sehingga pencapaian berbagai aspirasi terkait harga kenaikan BBM dan berbagai aspirasi lainnya bisa berlangsung dengan tenang, aman, dan damai. Begitu pula dengan segenap anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang tentunya dengan tekun dan sabar senantiasa menerima penyampaian aspirasi tersebut untuk kemudian menindaklanjutinya sesuai dengan prosedur dan kewenangan yang kita miliki. Dan tibalah kita pada akhir rapat paripurna ini. Dan sebelum ditutup, sekali lagi atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya mengikuti rapat paripurna peringatan Hari Jadi Sulawesi Selatan yang ke-353 baik secara langsung maupun melalui virtual. Dan terkhusus kepada Bapak Dirjen dari Kementerian Desa Dalam Negeri. Tunggu dulu namanya.
Izin Pak Dirjen, namanya tadi saya mau sebut tapi sudah tidak tahu di mana kertasnya. Oh ada, jadi terkhusus kepada Bapak Dirjen Jenderal Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Yusharto Huntoyungo MPD yang hadir langsung pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Dirjen, dan juga terkhusus kepada Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Kami ucapkan terima kasih. Sehat selalu walaupun ini hari adalah hari jadi yang terakhir yang akan beliau hadiri, tetapi Bapak Gubernur, Bapak Andi Sudirman Sulaiman selalu akan ada di hati kita semua. Dan sebagai pengantar perpisahan, saya akan membaca sepenggal Papasena Toriolo, pesan para leluhur kita. Jika tahun lalu saya memakai baju adat Bugis, saya membacakan londe atau puisi tradisional orang Toraja, maka tahun ini dengan memakai baju adat Toraja, terima kasih Ibu Firmina yang telah memberikan saya baju dan kelengkapannya. Saya akan membaca Papaseng Pole Rito Cium To Acana Luwu. Papaseng Pole Rito Cium. Subui aselemu itauko ridewatai. Sembunyikan asal usulmu, bertakwalah kepada Tuhan. Ingerangi riduai mualupai duai. Ingat dua perkara serta lupakan dua perkara. Ingerangi pipa decena tauwe lau riiko. Ingatlah kebaikan seseorang terhadapmu. Muangerangi toi papejakmu ritau lainnya. Ingat pula lah keburukanmu terhadap seseorang. Alupai papede cemu ritau lainnya. Lupakanlah kebaikanmu terhadap seseorang. Namu alupai toi papejana tau lainnya ri iko. Serta lupakan pula lah keburukan seseorang terhadapmu. Kuru sumanga. Yeay. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan hari ini Rabu tanggal 19 Oktober 2022 saya nyatakan ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya foto bersama. Berkenan untuk mengambil tempat Bapak Gubernur Sulawesi Selatan beserta Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan, pimpinan DPRD masing-masing bersama Bapak dan Ibu, Dirjen Pemdes Kemendagri, Sekda Provinsi Sulawesi Selatan bersama Ibu, para anggota Forkopimda bersama Ibu, anggota DPR RI dan DPD, serta konjen Australia. Untuk foto bersama, kami mohon berkenan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan berdiri di tempat untuk pengambilan gambar. Pengambilan gambar akan dilakukan 2 sesi. Setelah Forkopimda siap-siap para bupati, wali kota, dan ketua DPRD se-Sulawesi Selatan.
Selanjutnya foto bersama para bupati, wali kota dan ketua DPRD Kabupaten Kota se-Sulawesi Selatan dan para pimpinan instansi vertikal. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami hormati, dengan selesainya foto bersama ini, maka selesai pula lah seluruh rangkaian acara rapat paripurna dalam rangka Hari Jadi Sulawesi Selatan ke-353. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Progres pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung semakin terlihat jelang pelaksanaan Dynamic Task November mendatang. Bagaimana penampakan terbaru dari proyek KCJB? Simak liputan tim Infra on Location berikut ini. Kembali lagi di Fokus on Infra on Location bersama saya Mira Rahmalia. Pembangunan kereta cepat pertama di Indonesia tentu mengundang perhatian publik yang penasaran terkait berbagai kemudahan yang ditawarkan dengan kehadiran